Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Saiful Muarif dengan NIM C0B023 023. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pemasaran asal Universitas Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan dari tugas saya yang diberikan oleh dosen pengampu saya yaitu Bambang Purnomo SEMM untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi pemasaran 4P dan analisis SWOT untuk produk Fujitsu. Nah, mengenai produk Fujitsu, mereka menyediakan perangkat keras. Untuk perangkat kerasnya itu, Fujitsu sendiri menawarkan berbagai perangkat keras yang berkualitas tinggi termasuk laptop dari seri Livebook, Stylistic, desktop, workstation, dan server. Produk-produk ini dikenal karena daya tahannya, performa, dan desain yang ergonomis. Selanjutnya mereka juga menyediakan solusi perangkat lunak. Nah, perusahaan juga mengembangkan solusi perangkat lunak canggih untuk manajemen bisnis, keamanan cyber, dan analitik data. Solusi-solusi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan informasi bagi pelanggan korporat. Selanjutnya mereka juga menyediakan layanan IT. Nah, Fujitsu menyediakan layanan IT komprehensif mulai dari konsultasi hingga implementasi dan manajemen infrastruktur, layanan cloud, dan LOT mereka semakin populer di era transformasi digital. Nah, dengan fokus pada inovasi berkelanjutan, Fujitsu terus mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang seperti AI, komputerisasi, kuantum, dan teknologi 5G. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang pertama yaitu price. Nah, strategi harga dari Fujitsu. Yang pertama mereka menetapkan harga yang premium. Fujitsu menerapkan strategi harga premium untuk produk-produk unggulannya, mencerminkan kualitas tinggi dan inovasi teknologi yang ditawarkan. Harga ini memperkuat citra mereka sebagai penyedia solusi teknologi kelas atas. Yang kedua, mereka diferensiasi harga, yaitu perusahaan menggunakan strategi diferensiasi harga berdasarkan segmen pasar. Mereka menawarkan opsi yang lebih terjangkau untuk pasar konsumen dan harga yang lebih tinggi untuk solusi enterprise. Yang ketiga, mereka bundling dan diskon. Untuk meningkatkan daya saing, Fujitsu sering menawarkan bundling produk dan layanan dengan harga yang menarik. Diskon khusus juga diberikan untuk pelanggan korporat dan mitra bisnis strategis. Strategi harga Fujitsu ini juga dirancang untuk menyimbangkan antara mempertahankan margin keuntungan dan tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Perusahaan juga menawarkan opsi leasing dan model as a service untuk membuat solusi mereka lebih terjangkau bagi pelanggan dengan anggaran yang terbatas. Selanjutnya yaitu ada Flash. Yang pertama mereka melakukan saluran distribusi langsung. Nah, Fujitsu juga ini memiliki tim penjualan internal yang kuat untuk melayani pelanggan, enterprise, dan pemerintah secara langsung. Mereka juga mengoperasikan situs web e-commerce untuk penjualan langsung ke konsumen dan bisnis-bisnis kecil. Yang kedua, mereka melakukan mitra reseller dan distributor. Nah, perusahaan bekerja sama dengan jaringan luas reseller dan distributor di seluruh dunia untuk memperluas jangkauan pasar. Mitra-mitra ini membantu Fujitsu mencapai pasar lokal dan vertikal industri tertentu. Yang ketiga, mereka juga melalui toko retail dan online marketplace. Produk-produk dari konsumen Fujitsu itu juga tersedia di berbagai toko, retail elektronik, dan platform e-commerce yang populer, meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen individu. Yang keempat, pusat layanan dan dukungan. Nah, Fujitsu juga mengoperasikan pusat layanan dan dukungan di lokasi-lokasi strategis untuk memberikan layanan jual yang cepat dan efisien kepada pelanggan. Nah, strategi tersebut distribusi multi channel ini meningkat
meningkatkan Fujitsu untuk menjangkau bagi segmen pasar secara efektif dan memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten di berbagai titik kontak. Untuk selanjutnya itu ada promotion. Nah, promotion dari Fujitsu tersendiri yang pertama mereka melakukan pemasaran digital. Nah, Fujitsu memanfaatkan berbagai platform digital untuk mempromosikan produk dan layanan. Ini yang mencakup optimalisasi mesin atau CEO. Yang kedua, mereka melakukan pameran dan konferensi. Nah, Fujitsu secara rutin juga berpartisipasi dalam pemeranan teknologi dan konferensi industri terkemuka di seluruh dunia. Acara-acara ini juga memberikan platform untuk memamerkan inovasi terbarunya dan membangun hubungan dengan mitra potensial. Nah, yang ketiga, itu mereka juga melakukan program kemitraan. Nah, perusahaan juga menjalankan program kemitraan yang kuat dan memberikan dukungan pemasaran dan insentif kepada mitra, memberikan dukungan pemasaran dan insentif kepada mitra, reseller, dan distributor. Yang empat, melalui sponsorship dan CSR. Nah, Fujitsu terlibat dalam berbagai kegiatan sponsorship dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk meningkatkan citra merek dan membangun goodwill. Ini termasuk mendukung acara teknologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis SWOT dari Fujitsu. Nah, ada 4 analisis, yaitu strength atau kekuatan, opportunitas atau peluang, weakness atau kelemahan, threat atau ancaman. Kita mulai dari strength, yaitu kekuatan dari Fujitsu. Nah, yang pertama mereka melalui inovasi teknologi. Nah, Fujitsu juga dikenal atas komitmennya terhadap inovasi dan dan investasi besar dalam R&D dan sejarah panjang terobosan teknologi. Selanjutnya, jangkauan global. Dengan kehadiran di lebih dari 100 negara, Fujitsu memiliki jaringan global yang kuat dan pemahaman mendalam tentang pasar lokal. Kemitraan strategis. Nah, Fujitsu telah membangun kemitraan yang kuat dan dengan pemimpin industri lainnya, memperkuat posisinya dalam ekosistem teknologi. Dan terakhir, reputasi kualitas. Nah, produk dan layanan Fujitsu dikenal atas keandalan dan kualitas tinggi, membangun kepercayaan pelanggan yang kuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang weakness atau kelemahan dari Fujitsu. Nah, yang pertama itu ketergantungan pada pasar Jepang. Meskipun memiliki kehadiran global, Fujitsu masih sangat bergantung pada pasar domestik Jepang yang dapat membatasi pertumbuhan internasional. Yang kedua, kurangnya visibilitas dari mereknya. Karena dibandingkan dengan beberapa pesaing globalnya, Fujitsu memiliki visibilitas merek yang lebih rendah di beberapa pasar internasional, terutama di segmen konsumen. Selanjutnya ada margin keuntungan yang tertekan. Nah, pesaing yang ketat dan investasi besar dalam R&D telah menekan margin keuntungan Fujitsu di beberapa segmen bisnis. Yang terakhir, adaptasi pasar yang lambat. Fujitsu terkadang lambat dalam merespon perubahan tentang tren pasar, terutama dalam segmen konsumen yang cepat berubah. Selanjutnya ada opportunity, yaitu peluang Fujitsu. Nah, pertumbuhan di pasar AI dan LOT. Dengan keahliannya dalam AI dan LOT, Fujitsu memiliki peluang besar untuk mengkapitalisasi pertumbuhan pusat di sektor ini, terutama dalam aplikasi industri dan smart city. Yang kedua ada ekspansi cloud computing. Peningkatan adopsi cloud computing membuka peluang bagi Fujitsu untuk memperluas layanan cloud-nya untuk menarik pelanggan baru di berbagai industri. Yang ketiga ada transformasi digital, yaitu pertumbuhan perusahaan dan transformasi digital menciptakan peluang bagi Fujitsu untuk menawarkan solusi, konsultasi, dan implementasi yang komprehensif. Yang keempat,
pasar negara berkembang. Nah, Fujitsu juga dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi di negara yang berkembang untuk memperluas bisnis pelanggannya dan meningkatkan potensi pasar globalnya. Yang terakhir ada threat atau ancaman terhadap Fujitsu. Yang pertama itu ada persaingan intens. Fujitsu menghadapi pesaing yang semakin ketat dari pemain global seperti IBM, HP, dan Dell, serta perusahaan teknologi yang sedang berkembang dari China. Persaingan ini dapat menekan harga dan margin keuntungannya. Yang kedua ada perubahan teknologi yang cepat. Nah, kecepatan inovasi teknologi yang tinggi menuntut Fujitsu untuk terus berinvestasi dalam R&D dan cepat beradaptasi. Kegagalan untuk mengikuti tren dapat mengakibatkan kehilangan pangsa pasar. Yang terakhir, ketidakpastian ekonomi global. Fluktuasi ekonomi global termasuk ketegangan perdagangan dan ketidakpastian geopolitik dapat mempengaruhi permintaan untuk produk dan layanan Fujitsu, terutama di sektor enterprise. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari tugas yang telah dihadirkan. Untuk presentasinya saya tutup. Cukup sekian dan terima kasih.